Dalam hal ini, ilmu pengetahuan baru bisa mengungkapkannya sekitar setengah abad belakangan, sementara Al-Quran telah menjelaskan lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab suci, berisi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan menjadi salah satu mukjizat Rasulullah. Al-Quran ialah kitab penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Fungsi Al-Quran bagi umat manusia adalah sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah menuntun kita kepada jalan yang benar dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala macam permasalahan, semuanya ada jawabannya dalam Al-Quran. Hal ini pula yang membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Bahkan sejak 1400 tahun lalu hingga detik ini, Al-Quran tetap terjamin keasliannya karena Allah sendiri yang memeliharanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar memeliharanya. Maka hal ini merupakan salah satu daripada keajaiban Al-Quran sendiri. Bahkan masih banyak lagi keajaiban-keajaiban Al-Quran lainnya, baik yang sudah terbukti dalam ilmu pengetahuan maupun segala sesuatu yang masih dirahasiakan oleh Allah akan buktinya, seperti hari kiamat. Untuk itu berikut ini akan dijelaskan mengenai apa saja bukti keajaiban Al-Quran di dunia ini, terutama dalam hal bidang ilmu pengetahuan yang semuanya sudah terbukti, seperti apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran. Keajaiban Al-Quran tentang penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Adakah kamu perhatikan nutfah, benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya? Ataukah kami yang menciptakannya? Quran Surat Al-Waqiah ayat 59. Dimulai dari hal mendasar tentang adanya manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang istimewa. Dikatakan istimewa karena jika dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain, hanya manusialah yang memiliki akal dan pikiran. Dua hal ini yang sangat penting. Dengan begitu, manusia pun mendapat hak istimewa dari Allah, berupa hak untuk memilih untuk beriman kepadanya atau memilih untuk ingkar. Jika manusia memilih untuk beriman, maka manusia itu akan mendapat derajat yang lebih baik daripada malaikat, makhluk ciptaan Allah yang hanya memiliki akal. Namun sebaliknya, jika manusia itu memilih untuk tidak menaati Allah, maka derajatnya sama dengan iblis dan setan, makhluk ciptaan Allah yang hanya memiliki nafsu. Sebagai makhluk yang istimewa, penciptaan manusia pun bisa dikatakan juga istimewa, karena melalui tahapan-tahapan yang luar biasa. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bagaimana proses penciptaan manusia. Bahkan hal tersebut telah jelas terperinci sebelum manusia dengan ilmu kedokterannya yang mumpuni seperti sekarang ini. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan dengan detail bagaimana kiranya seorang manusia bisa terbentuk sampai terlahir menjadi wujud seorang manusia.
Bahkan hal ini telah jelas sejak 1400 tahun yang lalu, sebelum segala sesuatu telah semodern sekarang ini. Adapun beberapa poin penting mengenai penciptaan manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran ialah: pertama, manusia tercipta bukan dari seluruh sperma yang berasal dari air mani yang masuk ke dalam rahim, melainkan dari satu atau beberapa sperma saja. Seiring perkembangan zaman, di mana teknologi sudah semakin berkembang, sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, bahwasanya ada sekitar 250 juta sel sperma yang masuk ke dalam rahim wanita saat melakukan hubungan seksual. Kemudian, sperma-sperma itu seakan berlomba dalam perjalanannya menuju sel telur. Sementara sel telur yang besarnya tidak lebih dari sebutir garam hanya menerima satu sperma saja untuk membuahinya. Semua ini adalah yang diketahui oleh para ilmuwan dalam kurun waktu beberapa abad yang lalu. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan hal ini sejak sekian lama, sekitar 1400 tahunan. Sebagaimana firman-Nya yang berarti, apakah manusia mengira akan dibiarkan tak terurus? Bukankah ia hanya setitik mani yang dipancarkan? Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36-37. Bayangkan saja, Allah menjelaskan dengan sangat jelas bahwasanya manusia itu diciptakan hanya dari setitik sel mani, sedangkan masa di mana Al-Quran diturunkan, yakni sekitar 14 abad yang lalu, adalah masa di mana ilmu pengetahuan, bahkan alat-alat kesehatan tidak ada yang secanggih masa kini. Ini adalah salah satu bukti keajaiban Al-Quran yang sangat nyata. Di sisi lain juga dijelaskan bahwa apa yang disebut dengan air mani sendiri tidak hanya berisi sel sperma saja. Menurut ilmu kedokteran sendiri, air mani terdiri dari sperma dan beberapa cairan yang berbeda. Unsur ini bermanfaat sebagai pemberi energi bagi sperma, sekaligus sebagai penetral asam pada alat kelamin wanita. Bahkan cairan ini juga yang membantu melicinkan sekitar sperma agar pergerakannya semakin mudah. Maka dalam Al-Quran pun Allah sudah telah menjelaskan, sungguh kami ciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Quran Surat Al-Insan ayat 2. Yang kedua, jenis kelamin ditentukan oleh sel kelamin laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Surat An-Najm ayat 45-46. Sebelumnya dipercaya bahwa jenis kelamin ditentukan oleh kromosom wanita, atau paling tidak merupakan campuran dari kromosom laki-laki dan wanita. Namun berdasarkan ayat di atas, Allah menjelaskan bahwasanya penentu jenis kelamin bayi berasal dari air mani yang dipancarkan. Air mani ini sendiri berasal dari si ayah, yaitu laki-laki. Maksudnya sel kromosom yang mana dari si laki-laki yang kemudian bergabung dengan sel kromosom pada wanita yang menentukan jenis kelamin si anak. Maka pada zaman sekarang, hal ini juga telah dibuktikan oleh penelitian para ilmuwan bahwasanya benar bahwa penentu jenis kelamin bayi adalah sel kromosom laki-laki. Yang ketiga, janin dapat melekat pada dinding rahim ibu layaknya lintah. Berkat kemajuan teknologi, manusia dapat melihat bahwa zigot yang terbentuk di dalam kandung telur atau rahim ibu kemudian menempel pada dinding rahim. Dari pelekatan ini pula zigot mendapat asupan nutrisi dan secara bertahap perkembangan dan pertumbuhan dimulai hingga zigot tersebut terlahir menjadi seorang bayi. Ingat, ini adalah informasi yang diperoleh manusia saat Microsoft telah berhasil dikembangkan dengan canggih. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menjelaskan semua ini di dalam Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq, segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-3. Dalam bahasa Arab, kata alaq berarti sesuatu yang menempel pada suatu tempat. Secara harfiah, kata ini diibaratkan sebagai lintah yang menempel pada tubuh manusia untuk menghisap darah. Jadi ketika kita merujuk pada ayat di atas, sudah jelas bahwa Allah telah menjelaskan secara rinci serinci-rincinya bahwasanya manusia itu saat masih berbentuk segumpal darah atau zigot, ia melekat erat pada dinding rahim sang ibu, layaknya lintah yang menempel pada tubuh manusia. Allah menjelaskan semua ini bahkan sebelum adanya teknologi canggih seperti sekarang. Yang keempat, manusia berkembang di dalam 3 bagian yang gelap di dalam rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Quran Surat Az-Zumar ayat 6. Dari ayat ini Allah menerangkan bahwa selama dalam kandungan, manusia melalui 3 bagian kegelapan di dalam rahim ibu. Secara ilmiah kemudian diketahui bahwa apa yang dimaksud Allah dengan 3 bagian ini ialah 3 tahapan pertumbuhan janin yang jika dijelaskan adalah sebagai berikut. Pertama, tahap preembrionik atau zigot yang terbentuk dari pembelahan sel, kemudian berkembang menjadi segumpal darah lalu menempel pada dinding rahim. Zigot ini terus berkembang sampai kemudian terbentuk 3 lapisan yang menyelubunginya. Yang kedua, tahap embrionik. Zigot telah berkembang menjadi embrio, di mana lapisan-lapisan tadi berkembang membentuk organ dan sistem tubuh bayi. Yang ketiga, tahap fetus. Pada tahap ini, embrio telah berkembang menjadi fetus, terus dan terus bertumbuh dan berkembang sampai akhirnya tiba waktunya melahirkan. Maka semua informasi itu baru diketahui oleh manusia setelah mereka melakukan berbagai penelitian, sedangkan awal telah jauh-jauh hari Allah menjelaskannya di dalam Al-Quran. Akan tetapi dengan adanya penelitian ini, terbukti bahwa apa yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran memang tak perlu diragukan lagi kebenarannya. Selanjutnya yaitu keajaiban Al-Quran tentang fungsi otak. Selama ini kita mengenal bahwa otak adalah pusat daripada seluruh sistem tubuh manusia. Hal itu terbukti dari penelitian para ilmuwan yang kemudian dituangkan di dalam buku teks pelajaran di sekolah-sekolah, sehingga kita mengetahui bahwa fungsi otak adalah sebagai kendali tubuh. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan semua itu lebih dulu dalam Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Quran Surat Al-Alaq ayat 15-16. Allah menyebutkan ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka jika kita ingin menjelaskan mengenai apa maksud dari ubun-ubun tersebut, kita bisa merujuk pada ilmu anatomi dan fisiologi mengenai otak manusia. Sebagaimana dijelaskan di dalam ilmu tersebut, bagian prefrontal yang mengatur fungsi khusus otak ternyata terletak pada bagian dengan tulang tengkorak. Daerah ini yang kemudian kita kenal sebagai otak besar atau cerebrum. Bagian ini adalah yang terlibat dalam pengaturan fungsi perencanaan dan permulaan gerakan, tepatnya di bagian lobi frontal dan bagian prefrontal. Dengan kata lain, cerebrum atau otak besar bertugas sebagai perencana, pendorong,
dan starter daripada perilaku manusia, serta bertanggung jawab atas perkataan jujur atau dusta. Terbukti bahwa firman Allah yang menyatakan bahwa ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka ialah penggambaran bahwasanya otak besar bagian frontal dekat dengan ubun-ubun ialah bagian yang berfungsi untuk menentukan ucapan benar, jujur maupun dusta. Dalam hal ini ilmu pengetahuan baru bisa mengungkapkannya sekitar setengah abad belakangan, sementara Al-Quran telah menjelaskan lebih dahulu. Keajaiban Al-Quran tentang lapisan atmosfer. Mengenai bumi yang terdiri dari berbagai lapisan atmosfer, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Kemudian Dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Quran Surat Fussilat ayat 11-12 dijelaskan bahwasanya kata langit yang sering muncul dalam ayat-ayat Al-Quran adalah perumpamaan daripada langit bumi dan seluruh alam semesta. Dengan demikian, Allah telah menjelaskan bahwasanya bumi itu memang terdiri dari berbagai lapisan atmosfer. Adapun atmosfer yang terbentuk itu ternyata memang terdiri dari beberapa lapisan yang berbeda dan saling bertumpuk. Para ilmuwan kemudian menemukan bahwasanya hal itu memang benar, bahwa atmosfer terdiri dari beberapa lapisan dan tiap-tiap lapisan memiliki ciri tersendiri. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Quran Surat Fussilat ayat 12. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa dalam tiap-tiap lapisan atmosfer itu ada tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini terbukti setelah dilakukan penelitian, sebagaimana contoh pada lapisan terdekat atmosfer dengan bumi, yaitu troposfer, di mana pada lapisan ini terjadi hujan, salju, dan angin. Hal ini baru diketahui setelah dilakukan penelitian, sementara Allah telah menjelaskannya dalam jauh hari. Keajaiban Al-Quran tentang fungsi gunung. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Quran Surat Al-Anbiya ayat 31. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran ini, sungguh Allah yang Maha Kuasa telah menjelaskan kepada kita bahwa sebenar-benarnya Dia menciptakan gunung-gunung yang kokoh adalah untuk menahan bumi daripada guncangan, yang dalam hal ini bisa kita artikan bahwa salah satu peristiwa alam seperti gempa. Padahal hal ini baru bisa terbukti pada masa geologi modern dengan alat-alat yang canggih. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Quran Surat An-Naba ayat 6-7, yang mana di kemudian hari diketahui bahwa gunung dan pasaknya ialah yang menahan lempengan-lempengan bumi di bagian titik-titik pertemuannya. Dengan begitu bumi akan tercegah dari goncangan dan tidak akan terombang-ambing karena oleh magma yang berada di lapisan paling bawahnya. Keajaiban Al-Quran tentang dasar laut. Dalam ilmu pengetahuan dijelaskan bahwa kedalaman air laut sekitar 200 meter, hampir tidak ada dijumpai cahaya. Bahkan dengan kedalaman mencapai 1 kilometer atau lebih, dipastikan tidak akan ada cahaya yang tembus ke dalam. Hal ini diketahui setelah dilakukan penelitian. Padahal jika menengok ke dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan tentang kondisi lautan ini sebagaimana firman-Nya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila Dia mengeluarkan tangannya, tiadalah Dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun.
Quran Surat An-Nur ayat 40. Selanjutnya yaitu keajaiban Al-Quran tentang sungai di bawah laut. Beberapa waktu yang lalu kita pernah dihebohkan dengan adanya penemuan berupa sungai yang berada di dalam lautan. Secara awam kita benar-benar kesulitan untuk menjelaskan fenomena ini. Lantas mengapa semua ini adalah hal yang sangat luar biasa, yang bahkan seorang ilmuwan pun tidak mampu menjelaskannya, padahal dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan. Akan kami perlihatkan secepatnya kepada mereka kelak bukti-bukti kebenaran kami di segenap penjuru dunia ini dan pada diri mereka sendiri, sampai terang kepada mereka bahwa Al-Quran suatu kebenaran. Belumkah cukup bahwa Tuhan engkau itu menyaksikan segala sesuatu? Quran Surat Fussilat ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar, yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalanginya. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan bahwa ayat tentang pertemuan dua lautan, namun airnya tak bercampur, digambarkan sebagai muara sungai, di mana terjadi pertemuan antara air asin dari laut dan air tawar dari sungai. Dengan adanya penjelasan ini terbukti bahwa kuasa Allah tentu saja melebihi apa yang mampu dipikirkan oleh makhluknya. Bahkan untuk fenomena yang terkesan aneh demikian pun, Allah selalu mempunyai jawabannya melalui Al-Quran. Keajaiban Al-Quran tentang relativitas waktu. Mengenai teori tentang relativitas waktu, kita mungkin mengenal seorang ilmuwan ternama bernama Albert Einstein sebagai pencetusnya. Menurut Einstein, waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan, yang dengan kata lain, waktu dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya manusia terkadang akan merasa bahwa waktu yang mereka lalui terasa berbeda. Kadang waktu yang singkat terasa melambat, atau sebaliknya, waktu yang lambat justru terasa singkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari, yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat As-Sajdah ayat 5. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari, yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Berdasarkan 3 ayat tersebut, sudah jelas bahwa perubahan waktu yang disebut sebagai teori relativitas itu sebenarnya telah ada bahkan sebelum Albert Einstein menemukannya. Allah telah menjelaskan segalanya di dalam Al-Quran. Kemudian hal itu terbukti kebenarannya oleh para ilmuwan. Demikianlah beberapa keajaiban Al-Quran di dunia ini. Terutama jika kita tinjau dari segi ilmu pengetahuan, maka sangat mudah untuk diterima oleh akal manusia. Perlu diingat juga bahwa itu semua hanyalah sedikit daripada keajaiban Al-Quran yang mulia. Maka jika seseorang ingin mengenal Islam lebih dalam, hendaklah belajarlah dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih, bukan melihat kepada seorang muslim, karena seorang muslim sendiri ialah manusia yang tidak terlepas dari dosa. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.